Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam acara program kesayangan kita, Bincang Usaha Mandiri di An-Nas Radio, yang pada hari ini, hari Kamis, di tanggal 20 Safar 1434 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2013, kita sudah memasuki Bincang Usaha Mandiri di pertemuan ke-39. Yang insya Allah Bang Andri Abu Umar pada pagi hari ini, di hari Kamis, tidak seperti biasanya, di hari Rabu biasanya. Di hari Kamis ini kita akan berbicara bersama, berbincang bersama, dan nanti berdialog tentang sebuah topik yang sangat menarik, yang masih berhubungan dengan topik-topik sebelumnya, yaitu bagaimana membangun nilai tambah di dalam bisnis. Nah, membangun nilai tambah di dalam bisnis. Mungkin para pendengar An-Nas Radio, semoga Allah merahmati kita semua. Di pertemuan yang lalu, pertemuan yang ke-38, kita berbicara dengan topik yang sangat seru, yaitu topik tentang bagaimana membangun standar kualitas. Membangun standar kualitas di dalam bisnis. Di mana Bang Andri sudah mengupas ada 7 aspek. Nah, 7 aspek standar kualitas. Nah, tinggal dilihat ya di pertemuan yang ke-38, bagaimana sebuah bisnis itu disebut berkualitas secara standar. Ya, standar di dunia bisnis. Itu yang pertama, dia punya kesesuaian dengan persyaratan, ya, punya kecocokan untuk pemakaian, ya, adanya perbaikan yang berkelanjutan, bebas dari cacat dan kerusakan. Nah, adanya pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat. Lalu yang keenam, melakukan segala sesuatunya secara benar. Nah, subhanallah. Dan yang ketujuh, nah, dia bisa memuaskan. Ya, hal yang kita jual tersebut bisa memuaskan dan membahagiakan pelanggan. Nah, ini 7 standar kualitas dalam dunia bisnis. Nah, ini akan berpengaruh pada materi hari ini, yaitu membangun nilai tambah di dalam bisnis. Karena materi standar kualitas, kalau ternyata para pengusaha atau para pendengar An-Nas Radio yang sudah membangun bisnis yang ternyata sama, ya enggak? Sama standar kualitasnya, maka produk kita tersebut atau usaha kita tersebut tidaklah disebut mempunyai nilai tambah. Tidak disebut mempunyai nilai tambah. Seperti kita semuanya. Kita manusia, ya. Nah, semuanya hidup. Kita manusia hidup di dunia. Maka hidup itu bukan nilai tambah. Karena semua orang di dunia ini hidup. Tetapi nilai tambahnya kalau kita hidup dengan sesuatu, ya enggak, kemanfaatan dan nilai yang lebih baik dari hal yang kita punya. Nah, ini namanya nilai tambah. Subhanallah. Jadi kalau misalnya kita sama-sama jual, yang sebelah sana kompetitor kita jual usaha gerobak pisang goreng, kita juga jual usaha gerobak pisang goreng. Ternyata nilai tambah kompetitor kita murah, dan kita pun sama murahnya dengan dia. Kita jual pisang goreng 1.350 misalnya, dia juga jual 350 per buah, per potong pisang goreng. Maka harga yang murah itu bukan lagi disebut nilai tambah dalam sebuah bisnis. Berarti harga yang murah itu sudah menjadi standar yang sama. Karena kompetitor kita juga menjual dengan harga yang sama dengan kita. Maka harga yang murah itu bukan lagi disebut nilai tambah. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi materi Bincang Usaha Mandiri ke-39 kali ini sangat berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Topik ke-38, bagaimana membangun standar kualitas di dalam bisnis. Jadi standar kualitas itu harus kita pahami terlebih dahulu, baru nanti kita bisa berbicara tentang yang namanya topik di hari ini, membangun nilai tambah di dalam bisnis. Ya, jangan lupa para pendengar An-Nas Radio di seluruh Indonesia dan di luar negeri yang mendengar live Bincang Usaha Mandiri di pertemuan ke-39 kali ini. Seperti biasa, yang mau bertanya silahkan kirim pertanyaan melalui Facebook atau lewat email di kotak surat @annasradio.com
atau bisa juga melalui Yahoo Messenger dengan ID An-Nas Radio. Ya. Nah, subhanallah. Nah, untuk chatbox di web untuk sementara ini sudah tidak bisa karena sudah dimatikan oleh Yahoo. Baik para pendengar An-Nas Radio, jadi di materi hari ini Bang Andri ingin memberikan tips-tips tentang bagaimana kita membuat nilai tambah dalam produk, ya, dalam produk bisnis kita, sehingga bisnis-bisnis kita mempunyai nilai tambah. Ya, nah ada beberapa tips yang diberikan oleh para pengusaha, oleh para pakar-pakar marketing, pakar-pakar bisnis, termasuk para motivator bisnis. Ada beberapa cara, mungkin, nah ini Bang Andri ingin menyebutkan beberapa caranya, di mana ini menjadi nilai tambah bagi seseorang yang ingin melakukan penjualan, melakukan usaha di dalam bisnis. Nah yang pertama, ya, cara yang pertama kita bisa lihat, biasanya orang-orang yang melakukan penjualan produk, itu dia bagaimana membuat nilai tambahnya dengan yang pertama, dia menjelaskan detail keuntungan yang didapat. Nah, ya. Jadi, menjelaskan detail keuntungan. Detail keuntungan ini bukan hanya profit para pendengar An-Nas Radio. Kita sudah bicara di pertemuan sebelumnya, bahwa dalam dunia bisnis, profit sama benefit itu berbeda. Kalau profit, itu berbicara soal uang saja. Ya, uang yang didapat. Ya, uang yang didapat. Uang yang didapat oleh seorang penjual dan apa keuntungan secara nilai keuangan yang didapat oleh seorang pembeli. Tetapi ada yang namanya dalam istilah bisnis itu benefit. Benefit itu sebuah keuntungan yang dirasakan baik oleh penjual dan oleh pembeli, tapi bukan nilai keuangan. Tapi hal yang berbeda. Ya, benefit itu bisa kita yang didapat ketika kita gunakan produk, ya. Bisa juga kemanfaatan yang kita dapat ketika kita membeli produk. Ya. Nah ini hal-hal yang sangat penting, ya. Karena yang namanya bisnis itu tidak hanya sekedar dia menjual sesuatu, tidak hanya sekedar menjual sesuatu. Baik Bang Andri sebutkan, ini ada sebuah syair, ya, sebuah syair judulnya "Jangan menjual sesuatu kepada saya." Nah, jangan menjual sesuatu kepada saya. Janganlah menjual pakaian, tetapi juallah kepada saya, ya, penampilan yang rapi, gaya dan daya tarik. Janganlah menjual sepatu. Juallah kepada saya kenyamanan kaki pada saat berjalan. Janganlah menjual buku, tapi juallah kepada saya jam-jam yang menyenangkan dan ilmu pengetahuan yang ada di dalam buku tersebut. Jangan menjual mainan, tetapi juallah kepada saya sesuatu yang bisa menggembirakan anak saya. Nah, subhanallah. Jangan menjual mainan. Nah, ingat ya. Tapi juallah sesuatu yang bisa menggembirakan anak saya ketika saya membeli mainan tersebut untuk anak saya. Dan janganlah menjual perkakas. Tetapi juallah kepada saya kemudahan untuk memperbaiki sesuatu. Jadi janganlah menjual sesuatu kepada saya, tetapi juallah kepada saya sebuah gagasan. Juallah kepada saya sebuah perasaan. Juallah kepada saya harga diri. Juallah kepada saya rasa percaya diri. Juallah kepada saya keamanan. Dan juallah kepada saya kepuasan dan kegembiraan. Maka inilah yang disebut dengan memberi nilai tambah kepada produk. Jadi menjual produk itu jangan hanya menjual barangnya saja. Tetapi yang harus kita pahami, menjual sesuatu kepada orang lain, kepada konsumen, kepada customer, itu menjual yang tadi Bang Andri sebutkan. Abu Umar sebutkan ya, menjual gagasan, menjual perasaan, menjual harga diri, kepuasan, penghematan, percaya diri, keamanan, dan yang semisalnya dari yang namanya nilai tambah. Ya, makanya nilai tambah ini subhanallah menjadi keunggulan dari sebuah produk. Nah, menjadi keunggulan dari sebuah produk. Baik, nah tips-tips diantaranya para pendengar An-Nas Radio, nanti sebelum kita masuk ke sesi sesi dialog dan tanya jawab, seperti kita lihat, nah tips yang pertama, biasanya orang menjual produk, tips yang pertama dalam meningkatkan nilai tambah itu menjelaskan detail benefits, ya, menjelaskan detail apa yang didapat, ya, nilai tambah yang didapat oleh para konsumen dan para customer. Contoh, kita kan sering lihat para pendengar An-Nas Radio biasanya banyak sekali perusahaan kalau menjual sesuatu, dia menyebutkan kemanfaatan dan nilai tambahnya. Misalnya, ini Bang Andri sebutkan. Ya kita lihat ya, misalnya ada mesin AC.
mesin AC Sharp plasma cluster. Dia mengatakan AC saya ini, Sharp plasma cluster ini mengeluarkan ion-ion positif dan negatif, di mana membunuh virus-virus dan bakteri hingga 99,9% dalam waktu kurang dari 1 jam. Nah, ini contoh dari nilai tambah dari tips yang pertama, dari teknik yang pertama yang disebutkan menjelaskan detail benefit. Ada juga misalnya sebuah produk seperti mesin cuci Samsung. Nah, mesin cuci Samsung lain lagi. Dia mengatakan benefitnya mengeluarkan ion perak, ya, plus Ag yang membunuh bakteri-bakteri penyebab bau. Nah, di mana ya kalau kita mencuci dengan mesin cuci Samsung, itu akan membuat baju Anda bebas bau 30 hari sejak dicuci. Nah, ini dia yang namanya detail benefit dalam sebuah produk penjualan. Ini subhanallah, ini tips yang pertama. Ya, tips yang pertama dari para penjual, dan ini bisa ya enggak menjadi nilai tambah produk kita. Karena Masya Allah ya, keunggulan seseorang itu dari keuntungan yang didapat oleh konsumen dari produk yang kita jual. Yang kita jual. Lebih baik para pendengar Anas Radio. Nah, sekarang ya banyak juga orang yang ya menjual sebuah produk. Itu tips yang kedua. Dengan membangun nilai tambah, dia menjelaskan detail proses pembuatan yang unggul dari sebuah produk tersebut. Ya, dari sebuah produk tersebut. Nah, ini makanya kita harus pikirkan, apakah produk kita ini punya sesuatu yang unggul yang bisa kita sampaikan kepada konsumen di proses kita menjual sebuah produk. Misalnya kita lihat, nah, tips yang kedua ini menjelaskan detail proses pembuatan yang unggul. Contoh seperti kita lihat Aqua. Ya, hari ini produk-produk seperti Aqua itu tidak hanya sekedar menjual air. Itu Aqua sekian puluh tahun yang lalu. Ya, Aqua sekarang sudah mulai bergeser. Ya, pertama kali Aqua memang menjual air. Ya, sekian tahun kemudian Aqua berubah. Ya, berubah. Ya, menjual air berubah menjadi menjual kemasan. Nah, jadi bisnis air itu adalah bisnis kemasan. Karena semua orang menjual air. Merek apapun yang namanya menjual air kemasan adalah menjual air. Tetapi kita lihat ketika Aqua memulai membedakan kemasan yang dia buat, semua orang ya gak, bertempur, berperang, berkompetisi dengan Aqua, membuat kemasan yang berbeda-beda, ingin menyaingi Aqua. Tetapi subhanallah, Aqua pun berpikir secara kreatif. Apa nilai tambah? Karena kekuatan bisnis itu adalah nilai tambah para pendengar Anas Radio di seluruh Indonesia. Jadi nilai tambah Aqua berubah lagi. Yang tadinya adalah ya hanya menjual kemasan, berubah. Dia membuat sebuah konsep. Nah, ini konsep ini penting. Jadi sekarang kita menjual bisnis apapun, apakah itu pakaian, apakah itu makanan, apakah itu jasa, ya enggak? Sekarang tawarkanlah konsep yang berbeda, ya enggak? Yang menjadikan produk Anda itu lebih unggul dari produk yang lainnya. Ya, produk Anda lebih unggul dari produk yang lainnya. Subhanallah. Ya, seperti misalnya dulu ketika Bang Andri menjadi trainer, ya enggak? Nah, trainer itu kan sama, semuanya berkata-kata dengan lidah. Tapi apa bedanya keunggulan trainer yang satu dengan trainer yang lain? Mungkin trainer yang satu keunggulannya adalah pada humorisnya. Ya enggak? Dia membuat cerita-cerita lucu, kisah-kisah yang lucu. Tapi mungkin ada trainer yang berikutnya, dia tidak bisa pakai cerita-cerita yang lucu. Tetapi dia membangun keunggulan dengan yang namanya semangat. Makanya dia mengisi dari awal sampai akhir, 2 jam, 3 jam, dengan semangat yang membara. Ya, dengan semangat yang membara, dengan jingkrak-jingkrak dan yang misalnya seperti itu. Nah, ini namanya keunggulan. Nah, di mana satu orang dengan hal yang lain berbeda-beda. Tetapi ada juga keunggulan, misalnya pembicara yang lain. Mungkin dia tidak bisa terlalu semangat dalam berbicara. Dia bisa-bisa aja. Mungkin kalau dari segi komunikasi dia berbicaranya monoton. Ya enggak? Tetapi Masya Allah, dengan gaya yang tenang. Nah, kan ada kita lihat misalnya, ya, seorang ustadz atau seorang pembicara, tapi ini adalah daya unggul dia, nilai tambah dia. Sehingga tidak sedikit para pencari, para konsumen, para customer itu mencari pembicara-pembicara yang tenang, ya, pembicara yang Masya Allah, yang bisa menyampaikan materi dengan gaya-gaya yang tenang dan sejuk. Kan begitu kira-kira. Dan mereka tidak suka dengan gaya-gaya yang semangat. Dan ada pula orang yang sebaliknya. Tidak suka dengan gaya-gaya yang terlalu tenang. Ya, sehingga membuat mengantuk misalnya. Tetapi dia suka gaya-gaya yang semangat. Nah, ini nilai tambah. Jadi nilai tambah ini penting kita
penting kita pikirkan sehingga produk kita itu nanti bisa kita sampaikan secara detail di lapangan. Jadi tips yang kedua dari Bang Andri Abu Umar adalah menjelaskan detail proses pembuatan yang unggul. Ya, misalnya tadi Aqua, Aqua di mana dia menjelaskan bahwa kan kalau kita lihat ya kalau di iklan Aqua, ya dia berubah sekarang. Nah, sekarang dia mengganti motonya. Ya, dia berkata kebaikan alam. Nah, dia pakai istilah begitu. Ya, dia membuat sebuah nilai tambah kesehatan, dia membuat nilai tambah kebaikan alam yang dia sudah tinggalkan. Nilai tambah kesehatan, nilai tambah kemasan. Dan ini subhanallah, akhirnya makin hari Aqua ini menjadi produk yang sangat unggul sekali. Di mana dia katakan, ya, kalau kita lihat iklan Aqua, ya iklan Aqua ini Masya Allah. Nah, dia mengatakan air yang Aqua buat ini itu dilakukan dengan proses penyulingan berkali-kali. Sampai dia sebutkan di marketingnya, ya, lakukan penyulingan, penyaringan sampai 28 kali. Nah, sehingga ini memberikan kesan kepada konsumen bahwa Masya Allah, Aqua ini melakukan penyaringan sampai berkali-kali. Dan artinya, nah ini memberikan nilai tambah kepada konsumen bahwa kalau dilakukan penyaringan berkali-kali, berarti Aqua ini subhanallah bersih, ya enggak? Lepas dari berbagai virus dan bakteri, menjadi air yang sehat, ya enggak? Dan menjadi air yang baik bagi kesehatan tubuh. Dan ini Masya Allah sebuah keunggulan yang mungkin telat dipikirkan oleh produk-produk yang sejenis dari kompetitor Aqua. Dan hari ini kita lihat kompetitor Aqua sudah mulai mengikuti cara-cara Aqua dalam menjelaskan detail proses pembuatan yang unggul. Kita lihat juga ya bisnis seperti makanan. Di mana Bang Andri sudah pernah mencontohkan ya, Johnny Andrean ketika membuat donat Jeko, ya, di mana dia punya ide bagaimana menjelaskan. Di mana kan kalau kita jual ya kompetitor donat seperti Dunkin Donat misalnya, itu kan jual donatnya sudah jadi, tinggal dipampangkan di etalase donat. Tetapi subhanallah, Johnny Andrean ini berpikir maju ke depan. Dia ingin mencari nilai tambah. Bagaimana menjual donat yang proses pembuatannya juga ditampilkan ke publik, ditampilkan ke depan konsumen. Nah, maka pintarnya beliau ini, dia membeli dulu franchise Bread Talk dari Singapura. Ya. Nah, ini Bread Talk dari Singapura ini dia beli, dia belajar. Karena Bread Talk ini membuat sebuah bisnis di mana detail proses pembuatan produk itu dijelaskan, ditampilkan ke depan publik. Ya. Nah, sehingga dia melakukan ATM. Nah, ingat ya rumus dari Bang Andri Abu Umar, ATM itu amati, tiru dan modifikasi. Akhirnya dia memodifikasi Bread Talk ini dan membuat sebuah produk ya kebanggaan negeri asli dari Indonesia yang namanya Jeko ini. Di mana kita bisa memakan donat sambil langsung melihat proses detail pembuatan donat di depan mata kita langsung, ya, secara langsung. Nah, ini subhanallah sebuah nilai tambah bagi sebuah bisnis. Mungkin para pendengar Anas Radio, para pebisnis, siapa tahu suatu saat kita bisa membuat sebuah usaha yang kita tampilkan secara langsung. Ya, mungkin kita membuat sebuah usaha soto ayam di mana proses pembuatan soto ayamnya kita tampilkan ke depan umum. Ya, tidak di belakang tabir ya dan yang semisalnya. Jadi, nah ini mungkin bisa jadi inspirasi ya atau aspirasi juga bagi seseorang yang ingin membuat bisnis dengan nilai tambah yang unggul. Jadi yang kedua adalah menjelaskan detail proses pembuatan yang unggul. Yang pertama menjelaskan detail benefit. Lalu tips yang ketiga yang sering kita lihat para pendengar Anas Radio, di mana orang-orang yang menjual sebuah produk, para pengusaha, ya, tips yang ketiga dalam membuat nilai tambah adalah kita melakukan penjelasan detail features. Ya, nah, jadi maksudnya detail features ini aksesoris, ya, atau hal-hal yang terkait dengan produk asli. Ya, kita kan sering ya kalau kita misalnya beli handphone, ada perusahaan dia jual handphone atau perusahaan misalnya jual radio atau jual televisi, ya, dia berkata iklannya, ya, Anda beli televisi kami 29 inci misalnya begitu, atau HP kami HP dengan bla bla bla, ya enggak, apa-apa misalnya sekian. Namun dengan fasilitas apa misalnya? Ada fasilitas extreme flat, ya, ada fasilitas stereo
3.800. Nah, PMPO ini contohnya dari Bang Andri Abu Umar. Nah, ini yang namanya menjelaskan detail features. Ya, menjelaskan apa saja hal-hal yang terkait dengan produk yang kita jual. Sehingga orang itu mendapatkan, ya enggak, mendapatkan kemanfaatan yang lebih unggul daripada produk yang ya enggak, yang semisalnya dari kompetitor kita. Nah, ini juga tips yang ketiga bagaimana membangun nilai tambah di dalam bisnis. Membangun nilai tambah di dalam bisnis. Nah, lalu yang berikutnya, nah, kadang-kadang banyak para pengusaha itu menjual dengan berbagai macam cara. Nah, misalnya meningkatkan nilai tambah dengan kita berjualan, ya, menjual suatu produk, menjual produk atau jasa, tetapi kita sebutkan, ya, nah, kalau kita jual produk dengan yang seperti ini akan mendapatkan seperti ini. Ya, misalnya ada orang kan jual handphone berhadiah sarung, ya enggak? Atau beli handphone ini, ya enggak, dapat juga tali gantungan atau dapat software, ya enggak, dapat sarungnya. Masya Allah, ini nilai tambah dari kita menjual sebuah produk. Ya, atau misalnya jual mobil, sudah mendapatkan yang gratis jok kulit seperti ini, atau mendapatkan tirai, ya, gorden kaca mobil dan yang semisalnya dari yang namanya, Masya Allah, nilai tambah sebuah produk. Ya, di mana kita menjual, seseorang itu bisa mendapatkan hal yang Masya Allah, yang terkait dengan produk yang kita jual. Nah, apakah Bang Andri Abu Umar, produk yang kita jual itu kadang-kadang bisa terkait atau bisa tidak terkait? Masya Allah, ada orang itu misalnya beli piring berhadiah mangkok, ada tidak jadi salah. Ya, beli piring 3 dapat hadiah mangkok, ya enggak? Beli apa misalnya? Beli seminar 3 hari berhadiah seminar 1 hari, kan seperti itu misalnya. Atau beli sepatu berhadiah sendal. Ini tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Dan ini apa? Nilai tambah dalam yang namanya bisnis. Ya, ini nilai-nilai tambah dari kita berbisnis. Ya, barakallahu fikum. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Lalu ada juga, ya. Nah, nilai tambah yang berikutnya, yang kelima berarti, ya, tadi yang keempat. Nah, bisa kadang-kadang dia membuat atau menjual produk atau jasa itu dengan membuat paket-paket. Ya, bisa dengan membuat banyak paket dengan harga total itu jauh lebih murah daripada harga eceran. Itu satu cara. Atau kadang-kadang membuat paket, ya enggak, misalnya 2 produk atau jasa dengan harga satu harga. Dengan harga satu harga. Ya kan kadang-kadang teknik yang biasa kita lihat di toko-toko atau di supermarket, di minimarket, itu kan tekniknya biasanya diskon, ya. Ya, diskon ini sudah menjadi nilai tambah dari sebuah bisnis. Ya, kita beli apa dapat diskon, beli apa dapat diskon. Ya, beli baju misalnya dapat diskon sekian persen, beli celana dapat diskon sekian persen, beli sarung dapat diskon sekian persen. Tetapi, menurut para pakar-pakar bisnis, sungguh yang namanya membuat paket 2 produk dengan harga 1 itu lebih bagus daripada program diskon 50%. Ya. Nah, ini banyak dilakukan oleh supermarket besar, ya. Jadi maksudnya, misalnya kita beli 2 paket. Ya. Jadi beli 2 paket sarung. Ya, tetapi dengan satu harga. Dengan satu harga. Nah, kalau paket dengan harga 1, uang yang diterima kan tetap 100% kan? Nah, berarti bisa langsung laku 2 kali. 2 kali program 50%. Betul nggak kira-kira para pendengar Anas Radio? Kalau kita jual satu produk, ya, dengan diskon 50%, jelas lebih efektif kita jual 2 produk dengan satu harga. Karena kalau laku 2 produk dengan satu harga, itu sama dengan kita sudah laku, ya, 2 produk dengan diskon 50%. Ya, jadi ini, tips dari membangun nilai tambah yang kelima, yaitu membuat beberapa paket atau 2 paket sekaligus dengan harga total yang jauh lebih murah daripada harga eceran. Nah, ini tolong diperhatikan, siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi kita yang ingin membangun nilai tambah dalam sebuah bisnis, membangun nilai tambah dari sebuah bisnis. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jadi banyak cara-cara yang bisa kita lakukan. Ya, nah, mungkin ini dulu sebagai mukadimah dari Bang Andri dari pertemuan ke-39 membangun nilai tambah di dalam bisnis. Sekarang kita coba melakukan tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Anas Radio. Barakallahu fikum.
Baik. Pertanyaan pertama. Ini dari dari Al-Ah Faki di Depok. Semoga Allah menjaga Al-Faki dan sekeluarga. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam. Saya seorang karyawan yang ingin menjadi pengusaha. Saya berangkat dari rumah jam 6 pagi sampai rumah jam 8 malam. Dan hanya mempunyai waktu luang Sabtu dan Ahad ya, Minggu, karena libur. Apakah saya masih bisa menjadi pengusaha? Karena tidak mungkin saya langsung resign dari pekerjaan saya. Nah, jenis usaha apa dan sistem apa yang cocok untuk tipe pekerja seperti saya yang sedikit mempunyai waktu luang? Ya, yang sedikit mempunyai waktu luang. Oh, ini pertanyaannya panjang ya, dijawab satu-satu dulu, nanti kita baca pertanyaan yang berikut. Jadi yang pertama, saya seorang karyawan yang jadi jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Jadi dalam ilmu bisnis, kita tahu bisnis itu mempunyai 4 kuadran. Ada kuadran pertama, namanya kuadran employee. Nah, beliau ini ada di kuadran employee. Ya. Ada kuadran kedua, namanya kuadran self employee. Nah, ini namanya kuadran di mana seseorang sudah menjadi pebisnis, tetapi dia sendiri yang melakukan. Ini yang kita kenal dengan istilah wira swasta. Nah, jadi dia mempunyai bisnis, tapi dia sendiri yang melakukan. Kalau dia tidak melakukan, maka usahanya itu tidak berjalan secara optimal. Ada kuadran ketiga namanya kuadran business owner. Nah, ini kuadran pemilik bisnis, di mana dia memiliki bisnis yang bisnisnya sudah dia delegasikan kepada orang lain. Nah, ini kuadran ketiga ini yang sejatinya disebut yang namanya entrepreneur, atau kita sebut dengan istilah wira usahawan. Dan kuadran yang keempat namanya investor. Ya, investor atau orang yang menginvestasi di dalam bisnis. Nah, jadi kalau kita yang memiliki kuadran pertama seperti Al-Afaki di Depok ini, ada beberapa tips dari Bang Andri. Yang pertama, memang kita tidak bisa melakukan secara ekstrim ya. Seperti yang tadi, dan ini disebutkan oleh pakar-pakar bisnis, oleh para guru-guru bisnis negeri kita. Tidak bisa. Masa misalnya kita bekerja misalnya di PNS, tiba-tiba kita minta resign langsung tiba-tiba. Ya, akan banyak sekali fitnah yang terjadi. Mungkin keluarga kita bisa tiba-tiba kehilangan pendapatan di mana usaha belum terbentuk, tapi dia sudah keluar dari pekerjaan. Nah, ini kan banyak fitnah-fitnah yang sangat besar dan ini harus kita perhatikan. Nah, orang yang memiliki keadaan atau fakta seperti Al-Afaki di Depok, maka dia harus melakukan transisi di dalam bisnis. Transisi itu yang pertama, dia bisa tetap mempunyai bisnis di waktu luang yang tersisa. Di waktu luang yang tersisa. Misalnya, artinya dia masih punya sisa waktu. Ya, dia masih punya sisa waktu di mana bisnisnya dilakukan malam. Ya, ini yang pertama. Ya, kan bisa juga kan? Jadi tetap dia pulang dari kerja, langsung dia pulang menuju ke bisnisnya, atau langsung dia melakukan bisnis yang dia pulang dari tempat kerja tersebut. Dan ini banyak juga beberapa dilakukan oleh para karyawan. Ya, jadi artinya sekarang kan banyak bisnis yang dilakukan dibuka itu mulainya dari malam. Ya. Nah, subhanallah, banyak ya para pendengar Anas Radio, tidak sedikit. Ya, termasuk misalnya di Bandung ini para pendengar Anas Radio, ada resto-resto, ada tempat-tempat makan atau penjualan-penjualan yang semisalnya itu yang bukanya malah mulai jam 9 malam. Ya. Ada yang namanya nasi kalong. Ada namanya nasi kalong di Kota Bandung ini. Bukanya itu jam 9 malam sampai pagi. Sampai pagi. Dan Masya Allah, ini bisnis ini, bapak ini sukses luar biasa. Jadi memang dia mencari segmentasi orang-orang yang suka dari ya, akhirnya makanan malam yang dituju sama dia. Ya enggak? Dia cari makanan-makanan yang pas untuk makan malam. Masya Allah. Ini namanya nasi kalong. Ada juga namanya restoran, mungkin kaki lima ya. Di Bandung ini namanya Cek Mar. Itu juga buka malam. Buka jam 9, jam 10 malam sampai pagi. Jadi artinya alternatif pertama bisa. Saudaraku Al-Afaki, di Depok. Jadi buka bisnisnya malam. Tapi yang seperti ini, Bang Andri ingin memberikan pertimbangan. Nah, ini harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan kita yang dimaksud itu, apakah antum capek atau tidak? Nah, fisiknya memadai atau tidak? Fisiknya kita itu kuat atau tidak? Berbisnis
ya nggak, sudah kerja dari pagi sampai malam, ya nggak, pulang jam 8 malam, tiba-tiba bisnis lagi. Bang Andri kayaknya, wah Masya Allah, kayaknya akan hancur badan saya. Akan sangat menzolimi dirinya. Kalau misalnya seperti itu, kita masuk ke alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua, nah, bisa juga kita melakukan bisnis di tengah pekerjaan kita. Iya, di tengah pekerjaan kita. Kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan itu yang dia punya waktu luang. Nah, dia punya waktu luang. Ini contoh, misalnya kita, para pendengar anak serius, misalnya kita kerja di suatu tempat. Kan banyak juga kan? Kita lihat ibu-ibu PNS, dia kerja masuk kantor, tapi ada yang dia bawa ke kantornya. Dia bawa sebungkus, donat. Dia bawa sekeranjang tahu. Dia bawa, ternyata subhanallah teman-teman sekantor PNS-nya itu belum makan pagi. Ya, ternyata subhanallah pintar ibu ini. Dia datang ke kantor sambil dia berbisnis sampingan. Dia bawa Masya Allah 20 bungkus nasi kuning atau 20 bungkus nasi uduk yang dia jual ke teman kantor-kantor PNS-nya. Akhirnya dia pulang kerja jam 8 malam, dia pun punya punya pendapatan. Di mana dia membawa bisnis sampingannya ini menuju ke kantornya. Ada juga yang begitu para pendengar Anas Radio. Alternatif yang kedua. Sekarang kita masuk alternatif yang ketiga. Kalau ternyata Al-Afaqi yang kedua ini tidak bisa, maka jangan dipaksa. Ya, kita jangan memaksa ya, karena akan berbahaya kalau ternyata kita tidak diizinkan oleh atasan kita, tidak diizinkan oleh manajer kita atau direktur kita, tidak boleh. Misalnya ada aturan, tidak boleh yang bekerja di sini menjual sesuatu di tempat kantor kita. Nah, kalau yang seperti ini, Masya Allah, kita sebagai muslim yang baik, kita harus ikuti aturan yang ada di kantor kita tersebut. Baik, kita masuk ke alternatif ketiga. Alternatif ketiga berarti si karyawan tersebut, Al-Afaqi ini harus melakukan teknik yang ketiga, ini yang disebut dengan teknik delegasi. Karena dia tidak punya alternatif lagi. Ya, karena pulang malam dia tidak bisa kerja lagi karena sudah capek. Dia membawa bisnisnya ke kantor, tidak diizinkan oleh bosnya. Maka yang ketiga, dia harus melakukan teknik delegasi. Dan teknik delegasi ini harus dilakukan secara bertahap. Tidak boleh tergesa-gesa, harus matang. Nah, teknik delegasi ini banyak tipsnya. Yang pertama, mungkin dia, caranya kalau dia punya keuangan yang baik, punya cadangan modal yang oke, mungkin Bang Andri tipskan dia mengambil sebuah franchise. Nah, jadi dia pelajari dulu ilmu franchise, dia konsultasikan dulu kepada orang-orang yang paham tentang franchise, dia ambil franchise. Ya tentu kan kalau dia sudah bekerja sekian tahun di sebuah tempat pekerjaan, dia sudah punya tabungan kan. Sekarang ini para pendengar Anas Radio, banyak sekali franchise yang murah. Ada franchise cuma 3 juta, ada 5 juta, ada yang murah-murah. Insya Allah kita bisa lah. Kalau misalnya Bang, 5 juta juga saya nggak punya. Kalau 5 juta nggak punya, kita bersinergi. Coba kita ajak teman kita, satu karyawan di kantor, atau kita ajak kerabat kita yang dia punya modal. Ya subhanallah. Seperti yang dulu Bang Andri ajarkan kepada murid-murid kita di mahasiswa. Ya, mahasiswa 10 orang dia kan bisa bekerja sama, bersarikat. Ya nggak? Misalnya ada franchise, franchise jagung manis misalnya. Seperti Freshcorn mereknya. Itu harganya misalnya 10 juta. Nah, mahasiswa ini tidak punya uang 10 juta para pendengar Anas Radio. Kan dia bisa bekerja sama, diajak teman-temannya, ayo kita kita bekerja sama bersarikat, ya enggak? Mengumpulkan uang, ya dapat ternyata teman-teman yang satu visi, ya enggak? Ingin mencari uang sampingan kan? Karena kiriman orang tuanya dari kampung kecil, akhirnya terkumpullah 20 orang. 20 orang mereka saling Masya Allah, saling mengeluarkan uang sehingga akhirnya yang tadinya 10 juta, kalau dibagi 20 kan, Masya Allah, cuma berapa? Cuma 500.000 per orang. Akhirnya dengan 500.000 per orang, si 20 orang pengusaha ini sudah menjadi seseorang pebisnis. Seorang pengusaha, seorang business owner. Dan berarti mereka ber-20 ini sudah masuk ke kuadran ketiga di dalam bisnis. Begitu para pendengar Anas Radio. Jadi insya Allah banyak jalan kalau kita belajar dan mencari tahu dari orang-orang yang ahli untuk kita memulai usaha. Jadi ini namanya transisi. Jadi saran dari Bang Andri, coba ambil franchise. Ya. Atau yang berikutnya, nah kalau kita mampu, kita cari bisnis-bisnis yang bisa kita titipkan. Nah, jadi kita cari bisnis apa, ya enggak? Misalnya bisnis, ya kita punya keahlian, atau istri kita di rumah punya keahlian, buat nasi kuning, kita bungkus, ya enggak? Nah, kita bisa titipkan. Ya, jadi ada teman-teman mahasiswa atau klien-klien kita, yang dia berangkat ke kantor, dia bikin bisnis.
Nah, dia bisa titipkan di berbagai kantin, berbagai toko, di berbagai minimarket, ya enggak? Nanti sorenya pulangnya dia ambil lagi. Ya kan begitu kira-kira. Ini namanya masa transisi dari orang yang dia bekerja sebagai karyawan, tetapi dia tetap ingin memiliki sebuah bisnis, ya. Nah, begitu kira-kira jawaban dari Bang Andri, dan tidak perlu Abu Umar, ya, sarankan untuk langsung resign dari pekerjaan kita. Karena kalau langsung resign itu pertimbangannya harus betul-betul matang sekali, ya enggak? Jadi kalau ingin resign, dia harus punya alternatif pekerjaan atau alternatif bisnis yang bisa menjamin pendapatan sehari-hari tentu buat diri dia dan keluarga dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, jenis usaha apa dan sistem apa yang cocok? Nah, tadi sudah Bang Andri sebutkan ya. Ya, mungkin dia bisa ambil franchise, ini yang pertama. Atau dia melakukan bersarikat dengan orang yang punya keahlian. Ya, karena mungkin dia punya modal. Ya. Nah, dia cari orang seperti dulu Bang Andri Abu Umar. Di Bandung ini saya punya tambal ban. Ya. Nah, saya kan nggak bisa nambal ban. Akhirnya saya cari orang yang ingin sama-sama punya tambal ban. Tapi dia nggak punya modal. Nah, kan saya bekerja misalnya begitu. Nah, saya ajak si bapak ini, Pak. Bagaimana kita berdua bikin usaha tambal ban? Ya nggak? Kita bikin usaha konvensional aja, tidak perlu franchise. Ya nggak? Nah, Masya Allah. Bapak kan punya tenaga. Ya nggak? Dia bisa tambal ban. Ya nggak? Dia bisa tambal ban. Nah, saya punya uang. Kan begitu. Ya enggak, karena saya hari-hari bekerja Pak di perusahaan ini. Atau saya bekerja di PNS. Nah, dengan cara seperti ini. Nah, ya. Cara yang konvensional. Nah, si Al-Ah ini. Saudara kita ini. Bisnis. Seperti tambal ban yang diperkatakan. Tetapi dia tetap dia bekerja di perusahaan dia. Sambil menunggu saat yang tepat untuk keluar dari pekerjaan dia tersebut. Begitu kira-kira jawabannya. Jadi bisa dengan cara sistem yang konvensional. Ya, atau bersarikat, ya, atau bisa dengan cara seperti franchise dan yang semisalnya dari cara-cara yang dari tipe-tipe bisnis yang kita tahu di negara kita. Ya, begitu kira-kira ya. Nah, katanya dia memiliki mimpi. Saya ingin jualan ayam bakar karena saya suka sekali ayam bakar. Dan istri pun sudah beberapa kali mencoba dan hasilnya enak. Namun karena saya tidak mempunyai waktu luang, saya nggak berani merealisasikannya. Mohon nasihatnya, apakah usaha seperti ini cocok untuk saya sebelum saya keluar dari pekerjaan saya? Masya Allah. Ya, jelas cocok dong. Kenapa jelas cocok? Karena dulu Bang Andri Abu Umar pernah katakan di pertemuan-pertemuan awal, bagaimana cara memulai bisnis? Cara memulai bisnis itu kan urutannya ada beberapa, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada. Cara yang pertama, mulailah bisnis dari apa yang kita suka. Jadi semakin bisnis itu memang sudah kita sukai, ya nggak? Dimana kita punya hobi di dalamnya, itu semakin bagus. Ya. Nah, jadi kan terjawab ini. Saya ingin jualan ayam bakar karena saya suka ayam bakar tersebut. Ya. Dan ternyata istrinya juga, subhanallah. Ya, sudah berapa kali mencoba dan hasilnya enak. Ya, Masya Allah. Tinggal, kalau bahasa kita, tinggal lanjutkan perjuangan. Ya, silakan segera bikin ayam bakar tersebut. Ya, kalau sudah punya keuangan yang cukup, lakukan perencanaan dengan maksimal, dengan bagus. Ya, insya Allah. Jangan ragu-ragu untuk segera merealisasikannya dengan cara-cara yang sudah Bang Andri sebutkan di awal tadi. Ya, Masya Allah. Jadi, seperti itu ya. Nah, katanya, saya asli Indramayu. Saya ingin, saya ingin membrandingkan ya. Rebranding dan repacking hasil UKM Indramayu, diantaranya kerupuk udang, terasi, ya nggak ikan asin, ya. Nah, bagaimana nasihatnya untuk jenis usaha seperti ini? Mengingat saya belum mempunyai ilmu marketing, bagaimana menjualnya, kepada siapa menjualnya, dan dengan siapa menjualnya, dan bagaimana sistemnya. Masya Allah. Jadi pertanyaannya panjang sekali. Jawabannya memang adalah di masalah yang pertama. Memang kita harus belajar ilmu marketing para pendengar Anas Radio, karena ilmu marketing seperti di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, saran dari Bang Andri, coba dengarkan lagi rekaman saya di materi-materi marketing. Ya, terutama materi di market share, ya, materi di mind share dan materi di heart share. Jadi 3 elemen pemasaran. Nah, ini tolong didengarkan kembali. Nah, kalau ternyata setelah didengarkan ada masalah lagi atau ada hal-hal yang belum dipahami, boleh ditanyakan lagi di Bincang Usaha Mandiri di pertemuan berikutnya. Nah, namun secara ringkas yang ingin saya jawab di sini, insya Allah ya, hasil-hasil UKM di berbagai daerah seperti di Indramayu ini, Masya Allah, ini punya banyak prospek bisa kita jual.
Sebab kadang-kadang UKM-UKM lokal di berbagai tempat itu banyak yang belum dikenal di dunia luar. Dan terkadang itu berkualitas. Tapi Masya Allah, mungkin pemerintahnya atau kreativitas dari orang-orang lokal yang tidak punya kemampuan yang kreatif. Tidak punya daya inovasi yang bagus. Dan mungkin juga termasuk tidak punya kemampuan keuangan. Dan tidak punya jalur-jalur distribusi dan sebagainya. Kurang paham soal ilmu bisnis. Sehingga produk yang sangat berkualitas seperti kerupuk udang Indramayu atau terasi Indramayu ini tidak dikenal oleh masyarakat. Bahkan di Indramayu sendiri mungkin bisa jadi hanya dikenal di satu kelurahan atau satu desa-desa tertentu saja. Misalnya seperti itu. Maka yang seperti ini kita butuh ilmu. Ya, kita butuh ilmu. Ya, baik ilmu terapan, ya dalam arti kita harus membaca bagaimana cara memasarkan bisnis, dan juga kita butuh konsultasi dari orang-orang yang ahli. Ya, dari orang-orang yang ahli ya, orang-orang yang sudah Masya Allah berbisnis dari hal-hal yang serupa, yang sudah sukses merepacking dan merebranding produk-produk dari UKM-UKM di Indramayu. Ya, tinggal kita cari. Jadi keinginan kita untuk mencari tahu itu berbanding lurus nantinya dengan bagaimana nanti kita bisa menjual produk-produk lokal seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Begitu jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya pertanyaan dari Subhanallah. Nah, pertanyaan yang berikutnya dari Al-Ah Abdullah di Denpasar. Saya mau tanya, bagaimana cara mengembangkan usaha parfum? Masya Allah. Saya sudah 8 tahun buka toko, tapi omset masih stagnan. Ya, masih saja nggak bisa berkembang. Ya, jazakumullah khairan. Ya, baik. Nah, jadi itu tadi. Kita harus mengevaluasi Al-Ah Abdullah di Denpasar. Nah, evaluasi tadi. Pertemuan ke-38. Standar kualitas dari parfum kita. Ya, standar kualitas dari parfum kita. Karena subhanallah, kalau kualitas dari parfum kita ini, ya, subhanallah, tidak ada kemajuan, ya, kan yang namanya standar itu dia bisa berubah setiap saat. Ya. Mungkin di awal makanan atau parfum kita misalnya atau makanan atau misalnya itu enak bagi beberapa orang. Tetapi kalau sudah ada pesaing, parfum yang sama misalnya, dan parfum itu ternyata memiliki standar kualitas dan materi hari ini nilai tambah yang berbeda. Mungkin parfum kita sama kualitasnya, wanginya mantap, sama dengan kompetitor kita, wanginya mantap. Tetapi bisa jadi nilai tambah kompetitor kita sudah lebih maju. Ya, kompetitor kita lebih maju, mungkin servis dia, ya enggak. Kalau kita mungkin masih dalam usaha menunggu, ya enggak. Ternyata kompetitor kita sudah jemput bola. Ya enggak? Kompetitor kita melakukan servis yang nilai tambahnya luar biasa. Dia melakukan tadi, ya enggak, usaha-usaha ada diskonnya, ya enggak, ada memberikan hadiah-hadiah dengan konsumen. Sedangkan bisa jadi kita tidak. Nah, makanya kita, para pendengar Anas Radio, kita harus melakukan muhasabah, evaluasi diri. Jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan konsumen yang tidak datang. Ya, kenapa ya konsumen kok tidak datang ke toko saya? Saya sudah usaha 8 tahun ini kok omsetnya stagnan sekali. Coba kita berevaluasi diri. Ya, berevaluasi diri di tahun 1434 Hijriah ini dan di tahun 2013 ini. Ya enggak? Mungkin usaha kita yang 8 tahun ini nilai tambahnya itu tidak semakin maju. Ya. Nah, nilai tambah itu banyak tekniknya para pendengar Anas Radio. Nilai tambah yang pertama, coba nilai tambah branding. Ya, nilai tambah branding ini mungkin citra produk kita, ya enggak? Atau merek produk kita atau kita sebagai penjual itu citranya sudah berkurang di tengah-tengah masyarakat. Ya enggak? Sehingga pesaing lebih banyak kan? Ya, Masya Allah. Kan begitu. Mungkin orang lain menjual lebih bagus secara tempat. Mungkin tempat kita. Ya, seperti ini bisa menghilangkan konsumen. Ya, Masya Allah. Kita tidak memperhatikan hal-hal yang kecil. Ya, bisa jadi tempat yang kurang kita perbaiki secara optimal. Ya enggak? Masya Allah. Ya, kemarin ya, standar kualitasnya tidak berarti lagi. Berarti itu bersih, aman, rapi, tertib, dan indah. Karena kita jual sesuatu itu, jual parfum bukan hanya sekedar jual wangi, indah. Ya, seperti yang Mas Tadi bilang. Tetapi kita jual apa, para pendengar Anas Radio? Seperti tadi, Masya Allah. Yang kita jual itu adalah gagasan. Yang kita jual itu perasaan. Yang kita jual harga diri, keamanan, rasa percaya diri, penghematan, kepuasan, dan kegembiraan. Ya enggak? Bisa jadi mungkin wangi parfum kita itu sama dengan wangi yang lain. Tetapi ketika kompetitor kita melakukan servis yang berbeda, mereka lebih puas membeli di kompetitor kita daripada di kita.
Akhirnya omset kita semakin tidak bertambah. Ya nggak kira-kira begitu. Bahkan semakin berkurang dan akhirnya mungkin tahun ke-9 dan tahun ke-10 kita bakal tutup usaha kita. Nah ini tolong dievaluasi para pendengar Anas Radio. Subhanallah. Maka yang kita jual itu tidak hanya produk kita. Tetapi yang kita jual itu adalah konsep. Ya nggak? Gagasan. Perasaan. Ya nggak? Sama sekarang seperti kita beli. Kok Bang Andri Abu Umar, kok ada mobil yang harganya mahal ya? Apa sih bedanya kita beli mobil dengan merek sekian yang harganya mungkin 100 juta, 200 juta. Dengan kita beli mobil yang harganya, ya ada yang mobil harganya 1 miliar, 2 miliar. Apa bedanya mobil yang harganya 2 miliar dengan harganya 100 juta? Padahal bannya sama-sama 4. Spionnya sama-sama 2. Setirnya sama-sama 1. Ya enggak? Kan sama itu semuanya kan? Ya enggak? Setirnya sama-sama 1, spionnya sama-sama juga. Spionnya sama. Ya enggak? Tetapi yang beda dari mobil yang harganya 2 miliar adalah keamanan. Ya enggak? Kenyamanan. Ya enggak? Mungkin kalau mobil 100 juta atau mungkin kita kalau misalnya kita naik angkutan kota, ya enggak? Menabrak sebuah lubang, ya enggak? Akan terasa. Ya enggak? Duk gitu kan? Lubangnya akan terasa. Sakit pinggang kita, sakit ya enggak? Kaki kita. Karena mobil itu menabrak lubang yang terasa sekali sampai ke badan kita, sampai ke leher kita. Tetapi mobil yang 2 miliar ini ketika menabrak lubang, ya enggak? Subhanallah, enggak berasa para pendengar Anas Radio. Nah, ini namanya kenyamanan. Sekarang orang menjual produk dan jasa bukan hanya menjual produk, tapi menjual konsep, menjual gagasan, menjual kenyamanan, menjual keamanan, menjual kepercayaan diri, menjual penghematan, kepuasan, kegembiraan, dan yang semisalnya. Dan inilah kata kunci dari yang namanya nilai tambah. Nah, kalau nilai tambah ini kita tidak perbaiki, jangan kita salahkan konsumen, tapi salahkan kepada diri kita sendiri, karena kita semakin tahun, semakin 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kita tidak semakin melakukan perubahan. Ya, tidak melakukan perubahan terhadap perusahaan kita dan usaha-usaha kita tersebut. Begitu kira-kira, mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi setiap bisnis kita. Lalu Al-Ah Ibnu Abdullah di Madiun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan apakah yang cocok untuk orang yang tidak suka bekerja di bawah tekanan? Karena jika pekerjaannya selalu mendapatkan tekanan dari atasan orang tersebut, akan mudah putus asa. Masya Allah, subhanallah ya. Barakallahu fikum. Sebenarnya kalau pertanyaannya seperti ini, ya, pekerjaan apakah yang cocok untuk orang yang tidak suka bekerja di bawah tekanan? Ini jawabannya masih luas ya. Karena pada dasarnya, seluruh aktivitas di dunia ini, ya nggak, apalagi kita bekerja, yang kita bekerja untuk orang lain, itu pasti ada tekanan. Ya, kan pasti ada tekanan. Kita bekerja di mana-mana yang namanya pekerjaan di tempat orang lain, itu pasti ada tekanan. Ya, karena di tempat itu ada aturan kan? Ada aturan waktu, ya nggak? Ada aturan kerja, ada time schedule, ada job, ya nggak? Job description, di mana kita punya aturan-aturan. Ya, kita misalnya harus menjual 7, ya nggak? 7 buah per hari. Ya itu kan kita tertekan namanya. Ya, kalau kita menjual cuma 5 buah per hari, berarti kita tidak mencapai target. Di mana-mana sebuah bisnis, ya nggak? Si perusahaannya, si pengusahanya, si ownernya, si manajer dan direkturnya akan membuat target, dan itu disebut sebuah perusahaan yang bagus. Ya subhanallah, Bang Andri sendiri, Abu Umar ketika membuat sebuah bisnis pasti ingin membuat target dong. Ya, target akan terjual berapa per hari. Ya pasti yang namanya pekerjaan seperti ini, di mana saja Anda berada akan terdapat tekanan. Hanya subhanallah. Nah, ini tekanan-tekanan seperti ini munculnya kan bisa dari berbagai macam. Ada tekanan itu muncul dari aturan kerja. Ada tekanan itu muncul dari orang-orang yang ada di sebelah kita. Ya, maka penjelasan dari untuk Al-Ah Ibnu Abdullah di Madiun. Nah, Anda ini orang yang tertekan seperti apa? Ya enggak? Ada orang yang mungkin dia tipe bekerjanya, dia tidak bisa bekerja secara bersamaan dengan orang lain. Ada tipe yang bekerja itu enaknya sendiri. Ya, sukanya pijit tombol kan, kayak di pabrik kan, pijit tombol di perusahaan tekstil, yang dia tidak perlu bekerja sama dengan orang lain. Ya, tinggal pijit tombol aja. Nah, mungkin Masya Allah. Nah, carilah pekerjaan-pekerjaan yang berarti tidak ada tekanan dari orang-orang secara tim. Mungkin dia melakukannya secara sendirian. Nah, makanya harus dicek ketika kita mencari pekerjaan tersebut. Ya, cari pekerjaan yang Masya Allah kita tidak terlalu banyak bersinggungan dengan orang lain secara umum. Ya, kan ada yang sangat banyak ya.
yang perlu bekerja itu secara tim. Misalnya seperti itu. Ada juga yang bekerja secara sendirian. Ya, nah, cari pekerjaan-pekerjaan yang bekerja itu bisa secara sendirian sehingga lepas dari tekanan-tekanan banyak orang. Ya, tapi secara umum untuk lepas dari tekanan secara umum, bebas bersih 100% itu hal yang tidak mungkin. Karena tekanan itu bisa muncul dari banyak faktor. Ya enggak? Bisa dari tempat tekanan itu kan, bisa dari waktu, bisa dari atasan, bisa dari teman sepekerjaan. Ya enggak? Masya Allah. Dan tekanan-tekanan itu banyak sekali. Ya, tekanan-tekanan itu tuh munculnya dari banyak sisi. Nah, makanya mudah-mudahan Al-Ah Ibnu Abdullah ini jangan berputus asa ya. Ya enggak? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua hidayah, antum dan kita semua hidayah. Ya, kita sabar dalam menjalani usaha kita tersebut dan Masya Allah tidak mudah kita berputus asa. Ya, Masya Allah. Lalu yang berikutnya Al-Ah Aris, ya, di Jakarta. Ya, ini Al-Ah Aris ya. Bagaimana menyusun strategi untuk mengatur nilai tambah bisnis yang sesuai dengan pengaturan periode waktu? Misalnya tiap triwulan naik sekian persen. Sehingga konsumen menyimak dan tidak jenuh akan inovasi dan nilai tambah produk dan jasa kita. Baik, barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Nah, jadi yang seperti ini, Al-Ah Aris kemudian Bang Ali sudah menyebutkan tips bagaimana kita meningkatkan citra bisnis kita, yaitu dengan yang namanya media relation. Ya. Jadi kalau perusahaan besar, biasanya kalau perusahaan besar dia sudah punya media bisnis. Nah, media bisnis ini yang dia manfaatkan untuk mengatur, ya nggak, mengatur bagaimana persepsi konsumen dia. Ya ini tekniknya. Jadi strateginya adalah melakukan media relation, melakukan hubungan dengan media. Makanya kita lihat kan, contoh kita lihat. Coba kita lihat, perusahaan-perusahaan supermarket atau hypermarket seperti Carrefour, seperti Jogja, Matahari, dan yang semisalnya ya, termasuk Indomaret dan seperti itu, kadang-kadang kan dia iklan ke Kompas, atau iklan di Pikiran Rakyat, iklan di mana misalnya, Kedaulatan Rakyat, iklan di media Indonesia. Coba lihat, mereka tuh punya periode waktu tertentu. Dan ini memang strategi di dalam bisnis, dalam melakukan marketing. Ya. Misalnya kalau di Bandung ini, Jogja ini, dia melakukan hal yang rutin, sesuai periode waktu. Dan ini kan memang si ahli marketingnya, media plannernya di sebuah perusahaan tersebut, itu harus melakukan analisa terlebih dahulu terhadap konsumen-konsumen dari si produk kita tersebut, ya enggak? Nah, Masya Allah. Maka, perusahaan seperti Jogja ini dia melakukan periode waktu. Misalnya 2 pekan sekali dia merubah harga sirup, ya enggak? Nah, nanti kalau harga sirup sudah mulai monoton, dia rubah lagi harga kecap, ya enggak? Nah, harga kecap sudah monoton, dia rubah lagi harga coklat, ya enggak? Maksudnya coklat-coklat, permen-permen coklat. Nah, sudah monoton lagi, di 2 minggu pekan berikutnya dia rubah lagi. Nah, ini tekniknya para pendengar Anas Radio, saudaraku Al-Ah Aris. Maka yang tahu tentang konsumen kita adalah diri kita. Karena konsumen setiap produk itu berbeda-beda. Ya, konsumen setiap produk itu berbeda-beda. Dan kita harus melakukan analisa pasar. Ya, belum tentu setiap triwulan. Kadang-kadang ada yang sebuah perusahaan itu, dia butuh, ya, melakukan pergantian harga atau melakukan pengaturan nilai tambah itu setiap bulan. Seperti kita lihat, toko-toko baju atau tadi supermarket kan, ya setiap bulan. Ya enggak, Robinson, Ramayana itu kita lihat. Bahkan di berbagai daerah, di kampung kita sendiri. Ya enggak, Ramayana setiap bulan dia melakukan pengaturan nilai tambah. Apakah dengan cara bonus, ataukah dengan cara melakukan apa misalnya? Ya, melakukan tadi kan, melakukan membuat paket-paket, melakukan diskon. Nah, ini tiap bulan, jadi tergantung setiap perusahaan. Nah, kalau misalnya perusahaan kita yang ternyata target atau segmentasi konsumennya dia eksklusif, nah mungkin jangan setiap pekan. Beda dengan Ramayana, Robinson, Matahari atau Carrefour seperti itu, di mana publik membeli mereka itu kan setiap hari. Nah, jadi mereka harus melakukan keunggulan yang dia putar setiap bulan. Ya enggak? Jadi kalau triwulan terlalu lama buat perusahaan seperti Carrefour, Robinson, ya Matahari dan yang semisalnya Jogja. Nah, tapi kalau misalnya produk kita itu eksklusif, maksud Bang Andri eksklusif Abu Umar seperti ini, produk yang memang dia seperti tadi mesin cuci, AC, ya enggak, handphone, yang keluarnya mungkin triwulanan, atau keluarnya setengah tahun sekali, atau keluarnya 1 tahun sekali. Maka memang periode waktunya berbeda dengan bisnis-bisnis retail seperti Carrefour tadi. Nah, ini yang harus kita pahami,
Jadi yang pertama, secara waktu, ya enggak. Nah, kita harus atur dulu, kita harus analisa pasar dulu. Siapa segmen dan target bisnis kita? Ya, konsumen kita. Baru kita tentukan waktunya. Itu cara yang pertama. Sehingga konsumen kita itu menyimak, ya enggak, dan tidak jenuh dengan inovasi kita. Lalu yang kedua, inovasi ini tidak selalu dengan yang namanya naik diskon-diskonan. Kan tadi sudah Bang Andri sebutkan, Abu Umar sebutkan ya. Jadi nilai tambah itu banyak para pendengar Anas Radio. Ya, nilai tambah itu. Jadi nilai tambah itu Masya Allah, misalnya kita memberi hadiah, ya enggak? Tidak selamanya kita bikin diskon, ya enggak? Karena kadang-kadang konsumen itu kalau persepsi diskon dia harus membeli dulu. Siapa tahu kita beri mereka hadiah, kan? Subhanallah, hadiah-hadiah yang bermanfaat. Ya subhanallah, hadiah ini sangat bermanfaat ya. Membuat konsumen itu militan pada kita. Ya, membuat konsumen itu militan kepada kita. Ya enggak? Jadi ketika dia membeli di perusahaan kita, ya Masya Allah, kita beri hadiah yang tak terduga. Yang namanya hadiah kan boleh-boleh aja. Ya subhanallah. Nah, kita beri hadiah karena dia ini sudah sering membeli, ya enggak, di perusahaan kita, konsumen yang sangat militan, kita kasih hadiah. Ya, kita kasih hadiah atau paket-paket produk yang seperti tadi. Misalnya dia beli 2 dapat 1, ya enggak, dia beli 3 dapat 1, dan yang semisalnya dari cara-cara meningkatkan nilai tambah. Sehingga tidak harus caranya dengan yang namanya selalu meningkatkan persentase, diskon lagi, tapi banyak cara-cara yang lain. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan besar itu sudah melakukan yang namanya off-air para pendengar Anas Radio. Dan ini juga penting bagi radio kita yang tercinta ini, Radio Anas Radio. Jadi kita melakukan strategi nilai tambah tidak hanya dengan hanya on air seperti ini, ya enggak, membuat program yang baru, menambah program yang baru, atau membuat periode waktu yang lebih banyak. Tidak, kadang-kadang kita perlu off air, ya, kita perlu off air, ya enggak, kita perlu kopi darat. Itu kan dilakukan oleh Masya Allah banyak perusahaan besar, ya. Makanya kita lihat Yamaha itu punya komunitas Yamaha. Iya, subhanallah. Jadi komunitas penikmat Yamaha, bahasanya penikmat Yamaha. Ini pembeli Yamaha itu di hire, di servis sama perusahaan Yamaha. Begitu juga misalnya komunitas Harley Davidson. Itu kan mereka terjaga itu, mereka punya pertemuan setiap pekan sekali misalnya begitu, atau pertemuan setiap bulan sekali. Nah, perlu ini Anas Radio juga melakukan yang seperti ini. Kadang-kadang gathering tiap 3 bulan sekali, atau membuat seminar training, ya enggak? Subhanallah, gratis dengan Bang Andri, ya, misalnya seperti, atau kopi darat seperti itu. Subhanallah, penting sekali. Nah, di mana komunitas-komunitas yang seperti ini, gathering seperti ini, mereka inilah yang membantu penyebaran dakwah Anas Radio, ya enggak? Nah, kalau di bisnis, membantu penyebaran marketing perusahaan-perusahaan tersebut, ya enggak? Jadi ketika ada gathering, komunitas pemakai mobil Toyota, mereka ini akan membantu. Karena kan mereka akan membuat pujian-pujian kan, membuat kesan-kesan yang baik. Ayo dong pakai Toyota, Toyota itu bagus loh begini-begini. Ayo pakai motor Yamaha begini, motor Yamaha itu lebih begini. Nah ini kan, Masya Allah, ini komunitas-komunitas ini yang belum termanfaatkan atau belum terpikirkan secara maksimal oleh para pebisnis. Ya subhanallah. Nah, termasuk radio yang kita cintai ini, Masya Allah. Ya nggak, kadang-kadang ya off air itu luar biasa. Bahkan di berbagai radio komersial, kekuatan off air ini lebih kuat daripada kekuatan on air. Iya, lebih kuat dari kekuatan on air. Jadi ketika off air kuat, on airnya pun semakin kuat. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Maka kita lihat para pendengar radio, pentingnya berbagai strategi, dan kita harus melakukan strategi yang memiliki ya, yang kita harus kreatif dan inovatif. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Kayaknya waktu sudah lewat jam 10, lewat beberapa menit. Alhamdulillah, pertemuan ke-39, topik membangun nilai tambah di dalam bisnis. Alhamdulillah sudah Bang Andri selesaikan. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita akan kita jawab di pertemuan ke-40 dan pertemuan lain. Baik para pendengar Anas Radio, ini ada permintaan dari Anas Radio, pihak Anas Radio untuk memilih pertanyaan terbaik. Ya, subhanallah. Nah, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terbaik adalah pertanyaan pertama dari Al-Afaki di Depok. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, tentunya pertanyaannya, dan kita semua
Ya, nah para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati kita semua. Barakallahu fikum. Jadi Al-Afaki dari Depok. Ya, ini pertanyaan terbaik pada pertemuan hari ini. Nah, mungkin ada sesuatu yang akan diberikan oleh pihak Anas Radio. Barakallahu fikum. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.